Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Anang Taufik Karunia pada mata pelajaran sejarah peminatan kelas 12. Materi kita kali ini yaitu perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Kalau kita lihat dari pengertiannya, ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi merupakan istilah yang mulai sering digunakan sejak tahun 1980-an. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, globalisasi adalah sebuah kebergantungan antara masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Nah, di dalam perkembangan iptek pada era globalisasi, kita mulai dari revolusi teknologi, yaitu di mana di situ terjadi perubahan sosial secara drastis dalam struktur penting yang terjadi secara relatif cepat sebagai akibat dari penemuan teknologi baru. Nah, kalau kita melihat misalnya seperti sistem pertanian di Mesopotamia, mesin cetak Gutenberg dan Renaissance, kemudian abad eksplorasi dan revolusi industri. Nah, sistem pertanian di Mesopotamia. Kemudian yang kedua mesin cetak Gutenberg dan Renaissance ya. Penemuan mesin cetak ini oleh Johann Gutenberg pada tahun 1448 ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu lahirnya revolusi ilmiah, yaitu pada masa Renaissance dan abad pencerahan. Sehingga Renaissance ini ikut memicu revolusi ilmiah atau revolusi ilmu pengetahuan, yaitu memulai dari sebuah lingkaran yang saling memajukan. Kemudian abad eksplorasi, ya, ini perintisnya adalah Vasco da Gama, Cabral, Magellan, Christophorus Columbus. Ini mengeksplorasi dunia dalam rangka mencari rute dan kontak baru perdagangan. Tokoh-tokoh ini berasal dari Portugis, dari Spanyol. Mereka mencoba membuka suatu cakrawala bahwa dunia ini bulat. Kemudian revolusi industri, ini yang sering kali kita dengar, yaitu perubahan revolusi ya. Jadi perubahan radikal dari penggunaan mesin ke dalam sistem produksi barang dan jasa. Ini awal mula dimulai di Inggris sekitar abad 18. Nah, kemudian terjadi perubahan radikal dengan ditinggalkan yang produksi barang dan jasa ini menggunakan tenaga tangan manusia dan alat sederhana. Barulah diciptakanlah sebuah mesin. Ternyata perkembangan revolusi industri yang terjadi di Inggris ini berkembang dengan cepat ke seluruh Eropa, seperti Prancis, Jerman, dan Belanda, dan ke berbagai daerah atau berbagai belahan dunia yang lainnya, khusus di Asia, ini diprakarsai oleh Jepang. Nah, ini menyebabkan berkembangnya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota, serta masalah-masalah ketenaga kerjaan, dan membangkitkan gerakan sosialis dan imperialis modern. Misalkan dalam ruang angkasa ya, perang dingin ini dampaknya pada perkembangan teknologi ruang angkasa. Amerika dan Uni Soviet ini sama-sama berlomba di dalam mencapai ruang angkasa. Misalkan persaingan diawali dengan peluncuran pesawat Sputnik 1 oleh Uni Soviet pada tahun 1957. Ini kemudian disusul oleh Amerika Serikat pada tahun 1958. Ini meluncurkan satelit pertamanya yang diberi nama Explorer 1. Kemudian pada April 61, Yuri Alexeyevich Gagarin dengan mengendari kapal
kapsul Vostok maksud saya, berhasil mengitari orbit bumi selama beberapa jam. Nah, puncak prestasi dicapai oleh Amerika Serikat ini berhasil mengirimkan Neil Armstrong dan Edwin Aldrin, yaitu melalui misi Apollo 11 yang diluncurkan pada 17 Juli tahun 68. Nah, kemudian sekitar pada tahun 70-an, Badan Ruang Angkasa Amerika Serikat mulai mengembangkan pesawat ulang-alik. Nah, pada tahun 2003, pada tanggal 15, Tiongkok juga sama, berhasil mencatatkan dirinya dalam sejarah sebagai negara ketiga setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet yang telah mengirimkan manusia ke luar angkasa. Kemudian pada tanggal 31 Mei 62 dibentuk Panitia Astronautika. Panitia Astronautika ini merupakan salah satu panitia teknis Dewan Penerbangan. Dari kegiatan tersebut lahirlah proyek Litbang Roket Ilmiah dan Militer Awal atau yang disebut sebagai PRIMA. Ini berafiliasi dengan AURI dan ITB pada 22 September tahun 62. Nah, pada 27 November tahun 1963 ini berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 236 tentang formasi pembentukan 8 pemerintah mendirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Ini LAPAN ini merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, kemudian proyek Manhattan ini merupakan proyek riset yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Britania Raya. Nah, proyek ini kemudian membangun dan menguji bom atom pertama. Bom ini kemudian dibuat pertama kali oleh Amerika pada Juli 16 tahun 45 di Alamogordo, New Mexico. Nah, ini yang digunakan untuk meluluh lantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 45. Nah, masih tetap di ruang angkasa, pengembangan nuklir juga dilakukan di negara-negara yang semula tidak memiliki nuklir atau yang disebut dengan non-nuclear weapon states. Nah, negara-negara tersebut antara lain India, Pakistan, Israel. Tidak berhenti sampai di sini. Pengembangan nuklir ini juga dilakukan oleh negara lain seperti Iran, Korea Utara yang sudah 2 kali melakukan uji coba, yaitu pada 9 Oktober 2001 dan 25 Mei tahun 2009. Nah, selain nuklir ada juga rudal balistik yang merupakan senjata yang paling dikhawatirkan saat ini. Karena apa? Rudal dapat dipasangi hulu ledak, senjata kimia atau biologi meskipun kedua jenisnya senjata ini sudah dilarang penggunaannya. Namun karena memang perkembangan teknologi, maka negara-negara yang kuat ini mesti akan tetap memproduksi. Di era modern atau digital, ancaman tidak selalu bersifat fisik. Senjata itu misalnya dapat beberapa varian virus komputer. Salah satu contoh senjata jenis ini adalah Stuxnet. Nah, senjata lain yang banyak dikembangkan di era modern atau digital ini adalah laser. Kemudian senjata lain yang tidak kalah canggihnya di era modern ini adalah pesawat nirawak atau yang lebih dikenal dengan sebutan drone. Nah, pada abad 20 ada banyak inovasi baru yang bermunculan yang berkontribusi besar dalam mengubah peradaban manusia. Ini misalkan sinar laser. Dampak positifnya nih ya, sebagai alat pemotong dalam operasi mikro. Namun dampak negatifnya yaitu penciptaan bom atom. Kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Ini menghasilkan energi listrik yang digunakan untuk kepentingan umat manusia. Kemudian serat optik. Ini melahirkan sarana telekomunikasi yang mempermudah komunikasi antar manusia. Ada juga televisi. Ini selain sebagai hiburan, televisi juga telah secara radikal mengubah cara kita mengumpulkan berita dan informasi. Membawa penonton lebih dekat dengan peristiwa yang terjadi. Kemudian transistor melahirkan era digital ya pada tahun 58. Kemudian ada teknologi nirkabel ya, yang hari ini ponsel, pager, dan satelit memungkinkan orang untuk berkomunikasi, memata-matai musuh, melacak cuaca, dan mengelilingi dunia dengan lebih presisi dan mudah. Kemudian ada misalkan penerbangan luar angkasa. Ini juga menyediakan sarana untuk menyebarkan satelit, pesawat antariksa, teleskop canggih, dan stasiun luar angkasa internasional yang direncanakan. Kemudian ada juga radar. Ini bisa mendeteksi pesawat dan permukaan kapal dari jauh atau dalam kondisi cuaca buruk. Ini biasanya dulu digunakan dalam Perang Dunia Kedua yang dipakai oleh Sekutu.
Kemudian jaringan global berupa ATM, anjungan tunai mandiri, mulai debutnya pada tahun 69, memungkinkan kita melakukan penarikan tunai dan deposito kapanpun kita inginkan. Kemudian satelit komunikasi ini berfungsi untuk siaran televisi dan radio dalam skala global, sehingga suatu kejadian di suatu negara akan dapat diketahui dunia dalam waktu yang relatif cepat. Internet, peluncuran satelit pertama di dunia Sputnik 1 oleh Uni Soviet yang memberikan katalisator yang diberikan dalam bentuk jaringan komputer.